sekali lagi selamat pagi buat setiap saudara. Saya berharap saudara benar-benar datang dengan hati yang terbuka untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau review beberapa pengumuman aja. Yang pertama tentang marriage class. Kelas pernikahan itu akan dimulai secara online di hari Selasa lusa. Pastikan setiap saudara bisa mendaftar secara online. Gereja kita ini punya satu value yang sangat menghargai namanya pernikahan, dan we put the bar so high tentang pernikahan. Make sure setiap saudara bisa join, saudara bisa bergabung di dalam kelas pernikahan. Kita akan belajar tentang prinsip membangun pernikahan. Sebab pernikahan seringkali dijalani hanya dengan pengetahuan seadanya dan dijalani dengan mengalir begitu saja tanpa benar-benar mengetahui hikmat dan prinsip Tuhan tentang membangun pernikahan itu sendiri. Yang kedua, Family Day. Make sure setiap saudara juga join ya Family Day. Kita akan ada Family Day di tanggal 19. Ya, about 2 weeks, dalam 2 minggu lagi di Pantai BSB pagi hari. Bring the whole friends and family. Kita akan having fun together. Yang berikutnya, hasil evaluasi minggu lalu, kalau saudara minggu lalu hadir, kita kan ada children education, ada graduation, dan setelah evaluasi kita ditemukan bahwa fotografi ministry itu membutuhkan tambahan equipment atau tambahan peralatan. Jadi pada pagi hari ini saya mau mendorong setiap saudara, mengajak setiap saudara untuk mengambil bagian untuk menabur untuk keperluan upgrade dari fotografi ministry. Dan biasanya ya kita belajar untuk membeli, untuk menyicil dari keuangan gereja, tapi nggak tahu kenapa kali ini saya digerakkan Roh Kudus, yuk kamu harus sampaikan kepada jemaat supaya jemaat melihat bahwa di gereja tuh tetap punya kebutuhan. Dan kita lihat bahwa this is the time for us untuk bisa menambah peralatan berupa kamera untuk meliput semua apa yang kegiatan yang kita kerjakan. Saya berdoa siap saudara, kalau saudara digerakkan, saudara bisa copy, saudara bisa foto link ini, dan saudara boleh menabur bersama. Amen. Saudara siap untuk pesan Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Di gereja ini kita punya budaya juga untuk mencatat setiap pesan Tuhan. Tadi Yohan sudah membagikan bahwa pesan Tuhan di bulan ini, sepanjang bulan ini bertemakan walking with Holy Spirit. Jadi berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah led by the Holy Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau bicara tentang pribadi Roh Kudus, maka itu bisa berjilid-jilid. Nggak selesai cukup hanya dengan waktu 40 menit. Ini bisa bersesi-sesi, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita bisa bahas mengenai Roh Kudus dan nggak akan pernah selesai. Tapi izinkan saya pada pagi hari ini untuk membagikan perenungan saya, apa yang saya dapatkan untuk setiap saudara. Mari kita buka di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Dikatakan demikian, aku juga akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan penolong yang lain. Jadi Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya di sini bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada murid-muridnya penolong yang lain untuk menyertai dan menolong mereka sampai selama-lamanya. Di ayat 17 dikatakan penolong itu adalah roh kebenaran. Katakan sama saya, roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena sekarang dia ada bersama kalian. Perhatikan kata bersama. Dan nanti dia akan tinggal. Perhatikan kata tinggal di dalam hatimu masing-masing. Kalau sampai Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain buat setiap saudara dan saya. Penolong yang akan bersama-sama menyertai setiap saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dan penolong yang akan tinggal di dalam hidup kita untuk selama-lamanya.
Berarti ini bukan perkara enteng atau perkara biasa yang biasa-biasa saja. Walaupun kita tahu bahwa apapun yang Tuhan katakan gak pernah biasa-biasa saja. Tapi kalau udah ada penekanan di sini, berarti penolong yang lain itu begitu penting buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Loh, kata penolong berarti kita adalah orang-orang yang perlu ditolong. Berarti Tuhan tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu, kita butuh penolong yang lain. Kita gak bisa sendirian. Dan saya percaya penolong itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Dan penolong itu dikatakan adalah roh kebenaran. Jadi tanpa Roh Kudus kita gak akan bisa mengenal kebenaran. Dan kita gak bisa hidup sesuai dengan kebenarannya Allah. Ini menjadi sebuah dasar penting buat setiap kita untuk kita bisa bawa pulang bahwa karena dia adalah roh kebenaran, tanpa Roh Kudus kita gak bisa hidup benar sesuai dengan apa yang Bapa mau atau Allah mau dalam kehidupan kita. So saya tulis sebuah quote di sini. The presence of the Holy Spirit in our life is vital. Jadi keberadaan atau kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu vital. Vital itu berarti sangat penting. Sebaliknya, the absence of the Holy Spirit in our life is fatal. Jadi sebaliknya, ketidakhadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu fatal banget. Jadi sebagai setiap orang, kalau mereka nggak tahu atau tidak menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya, fatal banget dalam hidupnya. Atau dia tahu, dia dengar khotbah seperti pagi hari ini bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam hidupnya, tapi tidak menyadari, cuek, bodoh amat, mengabaikan. Fatal banget, bro. Are you with me? Saudara pernah gak mengalami entah itu sepatu saudara kuliah, saudara tinggal di kos, atau hari ini juga punya teman kos, atau tinggal di dalam rumah. Pada saat orang ada di dalam rumahmu yang tinggal bersama-sama itu cuekin kamu. Cuekin saudara. Mengabaikan saudara. Menganggap bahwa saudara itu sepertinya gak ada di situ. Nah pertanyaan saya, dengan keberadaan dia, dengan sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, sebagai yang penuh kuasa, gak bisa menolong kita, gak bisa terlibat dalam kehidupan kita, kalau kita cuekin, kita abaikan, kita tidak indahkan keberadaannya. Jadi fatal banget kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya lanjut di Galatia 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya minta saudara kita ikutin, kita baca pelan-pelan ayatnya. Ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian. Saya menasihati kamu semua. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan. Keduanya ada di dalam diri kita masing-masing sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Ayat 18, tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Ayat 19, sebaliknya kalau kita hidup menurut keinginan badani yang jahat, hasilnya jelas, perhatikan ini, hasilnya jelas. Perbuatan-perbuatan dosa ini, perzinahan, percabulan, persetubuhan yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu, penyembahan berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, mudah marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, mengikuti ajaran sesat, iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta liar, dan semua dosa yang lainnya. Udah gitu panjang aja gak cukup. Ada kata dan semua dosa yang lainnya. Panjang banget listnya. Sekarang saya ulangi lagi peringatan yang saya pernah berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Jadi rupanya Paulus itu pernah bersama-sama dengan
dengan gereja di Galatia dan dia menyampaikan kembali, mengingatkan kembali, menasihati kembali. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti ini tidak termasuk warga kerajaan Allah. Tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai sejahtera, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menempati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Dan hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Amin. Jadi Paulus sedang menulis surat kepada jemaat atau gereja yang ada di Galatia. Jadi artinya bahwa Paulus sedang berbicara kepada orang-orang percaya. Nah, di ayat 16 tadi saya ulang, kita mulai dari ayat 16 tadi. Saya menasihati kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Poin pertama yang kita bisa pelajari dan bawa pulang pada hari ini, yang pertama adalah Roh Kudus hadir untuk memimpin hidup kita. So, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dari sini kita bisa belajar bahwa siapa yang memimpin hidup kita atau itu akan menentukan arah jalan hidup kita. Are you with me? So, jadi siapa yang memimpin hidup kita itu akan menentukan arah hidup kita. Minggu lalu ingat ya waktu saya bagikan tentang who is at the wheel, siapa yang memegang kemudi atau kendali dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah apakah saudara bersedia nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, sekarang Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya karena saudara adalah orang yang percaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau nggak, bersedia nggak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, kalau kita bersedia, pertanyaan berikutnya adalah apakah saudara mau taat nggak dipimpin? Karena bisa saja terjadi bahwa ya saya mau dipimpin tapi pada saat perjalanannya kita nggak mau taat dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi dikatakan demikian. Saya menasihati kamu semua hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, perhatikan kata dengan demikian. Kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Dengan demikian itu menggambarkan akibat. Jadi kalau hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus itu adalah sebabnya. Dengan demikian itu akibatnya. Jadi pada saat kita hidup dipimpin taat oleh Roh Kudus, maka akibatnya kita nggak akan lagi memuaskan keinginan-keinginan yang jahat yang ada di dalam diri kita. Jadi ini adalah sebab dan ini adalah akibat. Ayat 17, karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan, keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Wow, firman Tuhan katakan bahwa keduanya itu ada di dalam diri kita. Dan keduanya saling bertentangan. Artinya ada pertempuran, ada perkelahian. Ada saling tarik-menarik antara keinginan roh dan keinginan daging. Di dalam NLT-nya dikatakan, these two forces are constantly fighting each other. Jadi kedua kekuatan ini saling berperang, berkelahi secara konsisten di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, yang menang sopo? Nah, kita akan lihat nanti yang menangnya siapa. Nah, maksud bahwa kita tidak bisa hidup sesuka hati kita begini. Kalau kita ingin berbuat benar, maka ada satu kekuatan yang akan menarik kita untuk kita tidak tetap melakukan yang benar. Ngerti gak maksud saya? Dengan sebaliknya juga pada saat kita ingin berbuat jahat atau berbuat dosa, ada satu kekuatan yang ingin menarik kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi ada kekuatan yang saling tarik-menarik. Nah, pertanyaan saya, siapa tarikan yang paling kuat? Itu terletak pada siapa kita menyerahkan
kendali atas hidup kita. Dan hidup kita mau dipimpin oleh siapa. Itu yang akan menentukan siapa pemenangnya. Contohnya, kalau kita lagi mau doa, lagi mau serius doa, lagi mau baca Bible, perlawanannya malas. Ada aja lagi baca Bible tiba-tiba, nguap. Lagi nonton YouTube kagak nguap, lagi baca Bible menguap saudara. Ada perlawanan tuh, udahlah gak usah lah. Lagi mau datang ibadah seperti pagi hari ini. Perlawanannya, mendingan tidur aja lah. Mendingan olahraga aja lah. Mendingan gak bisa datang aku sorry ya. Perlawanannya. Nah bersyukur saudara menang dalam perlawanan untuk datang ibadah pagi hari ini. Beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Saya gak tahu mungkin ada saudara yang tadinya udah mau batal gak mau datang. Tapi saudara gak bisa, kayaknya gue yang harus datang nih. Berarti saudara menang. Saudara mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Maunya sabar, bisa jadi sabar. Maunya bisa ngampuni orang. Perlawanannya marah, dendam, emosi, tersinggung. Perlawanannya di situ. Maunya hidup kudus, tapi perlawanannya pornografi. Tiba-tiba lagi buka apa? Di Google, muncullah ads-nya. Godaannya apa lagi? Perlawanannya apa lagi? Perzinahan, seks sebelum menikah, selingkuh, ada affair. Padahal ngomong hidup kudus loh. Perlawanannya terjadi di situ. Maunya bermurah hati tapi perlawanannya pelit, medit. Sayangnya uangnya lah. Enak aja, capek-capek gue kerja. Selalu ada yang namanya perlawanannya. Mau hidup jujur, pada akhirnya gak jujur. Akhirnya gak berintegritas, harus akhirnya mengambil apa yang bukan haknya kita. Dan lain-lainnya, saudara catat sendiri perlawanannya apa dalam hidup saudara. Saya gak tahu apa listnya lagi, saudara tahu sendiri, saudara catat. Setiap kali kita akan melakukan yang benar, perlawanannya akan selalu ada. Tapi sebaliknya pada saat kita ingin melakukan yang salah, perlawanan pertentangannya, Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenarannya. Itu akan menarik kita untuk kembali. Katakan amin. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita untuk menaati seluruh firman Tuhan. Dia juga akan memimpin kita untuk berjalan dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan memimpin kita untuk berjalan dalam janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dia akan memimpin kita untuk terus berjalan di dalam tracknya Tuhan. Pada saat kita sudah mau melenceng keluar, dia akan bawa kita kembali. Pada saat kita sudah menjauh dari persekutuan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dia bawa kita kembali. Dia selalu punya cara untuk membawa kita kembali kepada dia. Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk mendewasakan kita. Di ayat ke-18 tadi dikatakan, tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Maksudnya apa? Bahwa hukum Taurat tidak lagi mengawasi kita. Atau tidak lagi menguasai kita di dalam terjemahan lainnya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kuduslah yang akan membuat kita menjadi dewasa. Di dalam Bible disebut kata sempurna. Kata sempurna itu artinya sudah dewasa penuh. Makanya di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Kata sempurna ini artinya dalam terjemahan sesungguhnya aslinya adalah fully mature. Artinya dewasa secara penuh. Since you are children of a perfect Father in heaven, become perfect like Him. Jadilah sempurna sama seperti Dia. Artinya whole, complete, lack of nothing, well around, spiritually mature. Jadi dewasa secara rohani. Nah kalau kita yang sudah semakin dewasa, kita tidak lagi membutuhkan pengawasan dari hukum Taurat seperti firman Tuhan katakan. Maksudnya apa? Contohnya begini. Waktu kita kecil,
Kita sering banget diingetin orang tua kita. Betul Pak, betul? Jangan lupa ya buat PR ya. Jangan lupa belajar lagi ujian. Jangan lupa mandi. Jangan lupa makan, jangan terlambat makannya. Jangan lupa terlambat sekolah. Jangan lupa ini, jangan lupa itu, jangan lupa itu, jangan lupa. Betul nggak? Jangan lupa nabung, jangan boros, jangan pulang malam, jangan itu, jangan ini. Semuanya penuh dengan pengawasan. Tapi ketika kita dewasa, kita tidak lagi membutuhkan pengawasan atau penguasaan dari orang tua kita. Karena orang yang dewasa sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Nggak perlu disuruh mandi, dia akan mandi sendiri. Nggak perlu disuruh ingetin makan, dia akan makan sendiri. Nggak usah disuruh datang ke gereja, dia datang ke gereja sendiri. Nggak usah disuruh ingetin, suruh jangan pulang malam-malam, dia udah tahu bahwa dia harus pulang dan dia harus istirahat. Orang yang dewasa, dia sudah mengerti. Maka dikatakan dia tidak lagi membutuhkan pengawasan. Bukan hukum Tauratnya nggak perlu, bukan pengawasannya. Itu nggak lagi dibutuhkan karena kita sudah jadi orang-orang yang dewasa. Makanya orang yang dewasa nggak perlu lagi diingetin. Jangan lupa doa ya, jangan lupa baca Bible ya, jangan lupa ibadah ya, jangan lupa pelayanannya. Hanya orang yang diingetin terus menerus. Itu dia masih anak-anak. Tapi orang yang sudah dewasa, dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Dan dia tahu apa yang dia butuh lakukan. Katakan amin. So, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mendewasakan kita. So, jadi jangan heran bahwa setiap kita didorong untuk terus dewasa dari waktu ke waktu. Kalau kita yang dewasa, maka kita nggak akan punya kesengajaan untuk melanggar hukum. Atau melanggar firman Tuhan. Nggak akan ada. Kenapa? Kepikiran aja enggak. Gimana kita melakukannya? Ngerti nggak maksud saya? Keinginannya aja nggak ada, kepikirannya aja nggak ada. Gimana kita bisa melakukan? Are you with me? Contohnya, let's say ambil contoh mencuri. Kalau keinginan mencurinya aja udah nggak ada, kagak pernah kepikiran untuk mencuri, gimana bisa mencuri? Ya nggak akan mencuri lah. Dan saudara bisa ganti kata mencuri dengan hal yang lain. Apapun itu. Kalau kita nggak punya lagi desire for that, kita nggak punya lagi keinginan untuk itu, kita nggak punya lagi bahkan nggak kepikiran untuk melakukan itu, ya kita nggak akan pernah melakukan. Karena manusia tidak akan pernah melakukan apa yang dia tidak pernah pikirkan. Tapi kalau kita terus mikirin dan terus kita lakukan, ya terus aja di situ. Contohnya kalau ada orang terperangkap dalam dosa pornografi, udah tahu daging ini lemah, dia mudah terstimulasi oleh apa yang dia lihat. Ya jangan cari-cari dong bro. Ngapain dicari, ngapain di Google, ngapain di YouTube, ngapain dicari. Tapi kalau saudara terus dipimpin oleh Roh Kudus, lama-lama keinginan itu mati. Kepikiran aja udah gak lagi, ya saudara gak akan pernah sentuh itu. Itulah bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara boleh sebut list yang lainnya tadi. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaan berikutnya begini. Tahu dari mana kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Lihat dari hasil hidupnya. Lihat dari buahnya. Karena hasil gak pernah bohong. Ayat 19 dikatakan sebaliknya kalau kita hidup menurut keinginan badani yang jahat, hasilnya jelas. Wow, obvious. Dalam TPT-nya dikatakan the behavior of the self-life is obvious. Jelas banget. Jadi kalau kita tahu begini, kita jangan pernah tertipu dengan apa yang penampilan, apa yang ada di luar. Karena yang kita perlu lihat dari seseorang adalah buahnya. Hidupnya ini di-led by the Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus, atau dipimpin oleh keinginan dagingnya. Saya gak perlu sebut lagi, tadi banyak banget. Perzinahan, percabulan, persetubuhan tidak wajar, LGBT. Mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, dan lain sebagainya, listnya banyak banget. Di dalam TPT-nya dikatakan, listnya
amoralitas seksual, pikiran penuh nafsu, pornografi, mengejar sesuatu daripada Tuhan, manipulasi orang lain, membenci mereka menghalangi jalanmu, argumen yang gak masuk akal, kebencian ketika orang lain disukai, amarah, pertengkaran yang dengan marah, hanya memikirkan diri sendiri, jatuh cinta pada pendapatmu sendiri atau merasa dirimu benar, iri terhadap berkat orang lain, pembunuhan, kecanduan yang tidak terkendali, berpesta liar, serta semua perilaku lainnya. Wow, banyak banget listnya. Saudara pernah gak? Saya yakin pernah. Cek darah secara rutin, pergi ke lab, lalu saudara cek darah saudara. Lalu begitu hasil labnya keluar, kolesterol jahatnya tinggi, kolesterol baiknya rendah, trigliseridnya naik tinggi, mentok, lewatin bintang, gula darah dalam darahnya naik, gula puasanya tinggi, asam uratnya tinggi, wah bintang semua list. Ini mirip-mirip. Listnya banyak banget bintang. Dan pada saat saudara terima hasil itu mungkin saudara bisa menyangkali, enggak gue gak begitu kok. Saya beberapa bulan lalu cek darah, bintangnya lumayan, saya ditandai sama guru saya, dibintangi. Kolesterol tinggi, trigliseridnya tinggi. Lalu istri bilang, kamu nih makannya, pola makannya. Enggak, aku gak makan apa-apa. Itu kamu suka manis-manis. Enggak, yang mana? Itu kamu roti terus, bakmi terus. Enggak. Enggak mulu. Menolak untuk, menolak untuk mengatakan iya. Karena perasaan gue gak begitu, karena perasaan bisa menipu kita. Tapi itu bukti hasil lab yang begitu. Datangnya dari mana? Ya dari mulutmu. Datang dari mana? Ngerti gak maksud saya? Ya dari mulutmu lah. Jadi apa yang kamu makan di situ terlihat hasilnya. Nah sama, kita jangan tertipu dengan diri sendiri dan jangan menipu orang lain. Jangan kita melihat bahwa kelihatannya orang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi di dalamnya penuh dengan segala macam bintang. Sama seperti orang, kita lihat orang, wah jago banget Alkitabnya. Kalau dia ngomong firman Tuhan. Hafal ayat. Kalau bahasa rohnya kenceng banget. Kalau di gereja teriak amin, aminnya paling kenceng. Kalau menyembah, bergetar-getar di gereja. Pelayanannya paling gila, rohani banget kelihatannya. No, jangan lihat itunya. Lihat buah yang dihasilkan dari hidupnya. Dia dipimpin oleh Roh Kudus atau dia dipimpin oleh keinginan dagingnya sendiri. Karena dikatakan the behavior of self-life is obvious. Jelas banget, nampak. Jadi bukan seberapa hafalnya ayat firman Tuhan, walaupun itu sangat penting dan sangat perlu dalam kehidupan kita, tapi seberapa banyak ayat yang dia hidupi dalam hidupnya. Are you with me? Saya mendorong setiap saudara untuk merenungkan dan hafal ayat itu. Tapi bukan hanya berhenti sampai saudara hafal ayat itu, saudara tahu ayat itu, tapi seberapa ayat yang saudara tahu itu, saudara hidupi. Itu yang menentukan kehidupan saudara dan saya. Jadi bukan seberapa luar biasanya kita berbahasa roh walaupun itu penting. Tapi hiduplah dipimpin oleh roh itu sendiri. So no point kalau kita jadi orang yang berbahasa roh yang kencang, tapi mulut kita lancang. Tapi mulut kita kasar. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita bukan saja berbahasa roh, tetapi juga hidup kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Bukan seberapa gilanya pelayanan, walaupun pelayanan itu penting, tapi seberapa hidup kita itu berbuah dan berdampak dalam kehidupan orang lain. Bukan seberapa urapannya, walaupun urapannya itu penting dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah hidupnya. Apa yang dihasilkan dari hidupnya.
Pastor kalau gitu gak usah melayani lagi deh. Bukan begitu maksudnya. Mindsetnya bukan begitu. Harusnya mindset adalah, oke, saya tahu bahwa di dalam diri saya ada buah-buah yang belum nampak. Oke, kalau gitu saya harus mau lebih lagi untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kehidupan saya boleh terus diubahkan semakin dewasa. Begitu dong mindsetnya. Jangan, udahlah gue gak mau ke gereja lagi. Udahlah gue gak pelayanan lagi. Bukan begitu. Itu namanya kekuatan daging sedang lagi menarik saudara untuk saudara keluar daripada tuntunan Tuhan. Ya, ayat 22, 23 tadi di Galatia 5. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal itu pasti, katakan pasti, pasti tampak lewat cara hidup kita. Yaitu apa? Saling mengasihi, sukacita, damai sejahtera, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Dan hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu hasilnya pasti akan nampak dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus hadir untuk menumbuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu akan nampak dari cara hidup kita. Kita bukan saja tidak ingin melakukan apa yang tadi disebut listnya panjang itu. Saudara gak akan suka dengan hal yang itu. Tapi Roh Kudus akan menumbuhkan buah itu dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan daging itu, menjadi berhenti melakukan itu, dan bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kenapa disebut buah? Saya bertanya sama saudara, kenapa disebut buah? Karena buah itu dihasilkan melalui sebuah proses. Proses pertumbuhan namanya. Buah itu gak ada yang tiba-tiba muncul gitu, gak ada. Buah itu mulai dari kecil, dia besar, makin besar. Proses. Makanya kita juga gak boleh jadi orang yang menghakimi orang lain. Bahwa kita lihat, wah katanya sudah pelayanan, wah sudah jadi memimpin. Kok buah rohnya belum proses? Sepanjang dia pengen tetap ingin dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah itu lama-lama akan makin besar, makin dewasa, makin matang. Katakan proses. Gak ada yang langsung jadi. Sifat buah itu gak akan pernah berhenti menghasilkan. Selama pohon itu terus hidup dan gak mati, terus akan menghasilkan buah. Dan buah itu sudah catat sifatnya gak pernah dinikmati oleh dirinya sendiri. Buah itu yang nikmati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau kita menghasilkan buah, sebagai anak-anak Tuhan, yang nikmatin bukan kita sendiri. Yang nikmati adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita hidupnya ngawur, seperti tadi listnya panjang banget tuh. Maka yang berdampak bukan diri kita. Tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Katakan amin. Jadi siapa yang mengemudikan hidup saudara? So, who is at the wheel? Siapa yang mengemudikan hidup saudara? Apakah saudara izinkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu? Apakah saudara izinkan dagingmu memimpin hidupmu? Kemarin waktu sedang merenungkan ini saya bertanya, saya berdoa, saya bilang, kenapa ya? Tadi list yang perbuatan daging itu panjang banget, lalu ditambahin lagi. Dan dosa lainnya banyak banget. Kenapa ya kalau buah roh itu cuma 9? Kayaknya gak imbang banget ya. Yang ininya panjang, yang ininya cuma 9. Lalu saya dapatkan bahwa 9 itu sudah mewakili karakter Allah sepenuhnya. Jadi Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita, Roh Kudus dia bekerja untuk menghasilkan karakter Allah itu keluar dalam kehidupan
saudara dan saya. Amin. Kesimpulannya, ayat 25, Galatia 5 ayat 25. Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah juga kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Kata terus ini bukan sesekali, bukan kadang-kadang, tapi terus menerus. Kita yang sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Kudus, kita juga harus terus taat kepada pimpinan Roh Kudus. 3 hal kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, Roh Kudus hadir untuk memimpin hidup kita. So, izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara. Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk mendewasakan. Jadi jangan heran bahwa kita terus akan didewasakan. Yang ketiga, Roh Kudus hadir untuk menumbuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan ini. Kalau di antara saudara yang saat ini mungkin masih struggle dengan list dosa tadi yang panjang dan banyak itu. Roh Kudus hadir untuk menginsafkan saudara akan dosa. Dan dia bukan saja menginsafkan kita, tapi dia juga membawa kita, menuntun kita kepada seluruh kebenarannya Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sama akan mengubahkan kita dan menguduskan kita. Roh Kudus akan membawa kita kepada pertobatan. Terkadang kita juga gak bisa berpikir bahwa aku udah gak banyak melakukan dosa ini dan itu. Terkadang kita melakukan hal yang salah, yang gak sesuai dengan yang Tuhan maupun itu pun sudah berdosa. Apakah kita bisa luput? Enggak. Even saya aja masih bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau saudara terus berproses dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kesalahan-kesalahan saudara buat makin lama akan makin hilang, makin hilang. Kebenaran, kedewasaan itu akan makin tumbuh dalam hidup saudara. Saudara merasakan kalau saudara merasa saudara dewasa secara rohani, saudara makin jarang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan yang melanggar firman Tuhan. Tapi kalau saudara makin belum nggak dewasa, makin gampang banget jatuhnya, jatuh bangun. Minggu lalu saya khotbah tentang hal ini. Tapi kalau saudara makin mature, saudara makin nggak bergumul dan mengalami kesulitan untuk saudara menolak untuk melakukan dosa. Ayat terakhir Roma 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pastor, aku sebenarnya udah mau give up. Aku nih gak bisa keluar dari kebiasaan itu. Firman Tuhan katakan jika oleh roh atau Roh Kudus kamu akan mematikan perbuatan itu. Jadi izinkan Roh Kudus itu yang semakin besar dalam kehidupanmu, makin berkuasa dan mengendalikan hidupmu, sehingga tarikannya yang tadi yang bertentangan itu makin lama makin gak berasa. Karena ada tarikan satu kuasa yang besar dalam kehidupanmu yang membuat hidupmu itu dipimpin oleh dia dan yang tarikan itu makin gak berasa. Tapi sebaliknya pada saat saudara lemah dipimpin oleh Roh Kudus, maka tarikan daripada daging itu akan makin kuat. Makin terhempas, makin hilang dari gereja, makin hilang dari persekutuan orang percaya. Tapi hari ini saya berdoa bahwa setiap saudara menangkap kebenaran ini dan saudara buka hati saudara dan izinkan Roh Kudus sekali lagi menjamah, memenuhi kehidupanmu. Amin. Dan itu tergantung dari seberapa hausnya saudara akan pribadi Roh Kudus. Mau gak saudara dipenuhi sekali lagi oleh Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus itu memenuhi kehidupanmu. Seberapa penuhnya kita oleh Roh Kudus bergantung dari seberapa kita haus dan lapar akan pribadi dia. Di mana ada kerinduan di situ, maka Roh Kudus akan bekerja makin luar biasa dalam kehidupan setiap kita.